Shalom saudara, selamat pagi. Saya ucapkan kita bersyukur pagi ini kita kembali berkumpul beribadah bersama-sama walaupun secara online ya di awal bulan Juli tanggal 5 Juli 2020. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan kita baik walaupun kita berjauhan tapi kita percaya dalam Tuhan kita bersama-sama dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Kita juga bersyukur karena anugerah Tuhan hari ini kita boleh menikmati perjamuan kudus dan berkat firman Tuhan. Kita juga akan memuji memuliakan nama Tuhan.
Puji Tuhan, pagi hari ini tanggal 5 bulan 7 tahun 2020 ya, kami akan mengadakan suatu ibadah kebaktian meskipun tidak bisa bersama-sama, tapi kami ibadahnya di rumah masing-masing, juga disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu persiapkan ya masing-masing dengan apa yang sudah diumumkan, supaya dipersiapkan supaya kami sama-sama bisa menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita akan doa lebih dulu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai dengan ibadah kami secara online. Biarlah ini juga bisa didengar oleh banyak orang dan bisa disaksikan anugerah dan kemurahan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat ilahi. Nama Tuhan dipuji, muliakan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu ku tak sanggup hidup tanpa Yesus. Sekali lagi, ku tak sanggup hidup tanpa Yesus. Itu tema pagi hari ini, supaya saudara perhatikan. Ya, ini memang tema ini saya ambil dari satu nyanyian yang lama sekali, indah. Ya, memang kita lihat manusia semua, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia saat-saat ini dalam keadaan menakutkan, gelisah, ya khawatir, takut, mau pergi kemana-mana takut, ya sebab belum ada penangkal untuk virus pandemi corona ini. Ya, oleh karena itu banyak yang putus harap, banyak yang ya gelisah, ya cemas. Tetapi bagi kami anak-anak Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kami tetap punya harapan. Dan ini harapan membuat kami jadi sanggup mengatasi semua perkara ini. Terima kasih kepada Tuhan. Mari kita akan lihat kita akan baca sebagai ayat masnya 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai 9. Tapi yang buat tema ini saya hanya baca pasal 3 ayatnya ke-9 ya. Nanti yang lain saya akan uraikan. Ya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Di garis bawahi ya, dikatakan siapakah yang sanggup, ya siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ya, sungguh ini ya, raja yang masih muda, belia, ya dia tidak sanggup. Makanya dia utarakan siapakah yang sanggup, ya yaitu menghakimi umat-Mu
yang sangat besar ini. Ini satu kerendahan, ya, satu kerendahan hati dari seorang raja yang baru saja duduk di atas takhta, ya, takhta Daud untuk menggantikan dia menjadi raja, ya. Dan meskipun ia masih sangat muda, ya, dan belum berpengalaman, maka ia dalam doanya, ya, memohon hikmat, ya, memohon, ya, hikmat atau pengertian. Ia tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan, dan tidak minta juga nyawa musuh-musuhnya, melainkan roh hikmat luar biasa. Ya, kita lihat di sini Salomo masih muda sekali dan dikatakan belum berpengalaman. Ya, kita akan mundur pasal yang ketiga ayat yang keempat. Apa katanya? Ya, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab di situlah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Nah, ayat 5, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi, ya, pada waktu malam. Ya, jadi dalam tidurnya dia mendapat mimpi, ya. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Waduh, ya, jadi Tuhan berkata, sekarang mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, ini kalau ditujukan kepada kita, langsung kita, apalagi yang hidupnya dalam keadaan sederhana, dalam keadaan miskin, pasti yang dia minta nomor satu kekayaan. Kekayaan, ya, itu yang akan diminta. Tapi di sini katanya, mintalah apa yang hendak mau berikan kepadamu. Ini satu tawaran dari Tuhan, ya, supaya kita minta, ya, minta apa saja yang engkau minta akan kuberikan kepadamu. Luar biasa, ya, ini suatu hal yang luar biasa, ya. Tapi kita lihat, ya, lalu dalam ayat yang ke-6 dia bilang, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ya, ini Salomo mengutarakan, ya, dia katakan, ya, bahwa Daud ayahnya ini seorang yang memang setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, katanya. Ya, benar. Nah, yang kedua, nomor satu setia, yang kedua benar, dan yang ketiga jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Luar biasa. Ya, ternyata Daud, kenapa meskipun dia pernah jatuh begitu dalam, ya, dia pernah berzina sama istri orang dan suaminya dibunuh, ya, oleh pedang Amon, ya, oleh pedang musuh, tetapi dia mengaku salah. Dia mengaku bahwa dia orang yang berdosa. Ya, akui dengan, ya, kesetiaannya. Ya, akui sahabatku, dia berdoa, dia pasti nangis. Dia diam di bawah di altar bait Allah
sambil dia angkat tangan menangis. Itu kesetiaan dari seorang Daud ya. Kita lihat di sini bukan hanya setia, tapi dia juga hidup benar. Nah, benar dalam hal apa benar? Kita harus ukur dengan firman Tuhan. Memang Daud ini mengasihi Tuhan menurut apa yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan bicara terus. Yaitu firman yang dibicarakan kepada Daud ini. Dia ikuti. Dia dengan setia dia ikuti apa yang difirmankan Tuhan. Dan ini yang disukai oleh Tuhan. Ya, ini yang disenangi oleh Tuhan. Ya, kita lihat selain setia, dia juga benar. Dan yang ketiga, yaitu jujur terhadap engkau. Ya, jadi artinya dia tulus, terus terang, luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat terang dari tabernakel, selalu saya perhatikan tabernakel, ya di dalam ruangan suci ada meja roti, ya ada yaitu mezbah dupa, ada pelita emas. Nah ini kita lihat, kalau sudah lihat di sini, Daud ini setia dalam hal apa? Dalam dia suka diam di bawah kaki Tuhan, yaitu suka menyembah sama Tuhan. Dan dia saban hari dia menyembah sama orang lain masih tidur, dia sudah bangun, dia sudah diam, dia masuk di bait Allah, dia berdoa, dia menangis atas perbuatan-perbuatan yang dia salah ini. Ya, selain itu dia ikuti firman Tuhan, dan firman Tuhan ini bicara tentang meja roti sajian. Dan di samping itu dia jujur terhadap Tuhan. Nah, kejujuran itu tandanya terang hidupnya. Itu menuju kepada pelita emas yang menyala-nyala. Ya, puji Tuhan. Secara otomatis Daud menjadi perhatian dari Allah. Meskipun dia sudah jatuh dalam salib. Ya, berulang-ulang dia mengaku salah. Ampuni aku. Ya, memang Tuhan penuh kasih, penuh dengan pengampunan. Ya, maka waktu Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali sudah aku bersalah? Apa cukup 7 kali? Tuhan bilang tidak cukup. Harus 70 kali, 7 kali, luar biasa. Jadi pengampunan ini terus menerus selama dia hidup. Ya, sampai mati. Ada pengampunan sampai mati sudah. Ya, tidak ada lagi pengampunan. Nah, ini dilakukan oleh Daud. Ya, Daud ya satu raja yang luar biasa. Dengan demikian Tuhan menyertai Daud ini. Ya, sehingga dia dalam peperangan apapun menang terus. Berkemenangan terus sebab ada Tuhan yang menyertainya. Ya, coba ayat 7 dalam 1 Raja pasal 3 ayat 7-nya. Maka sekarang, ya Tuhan, ini kata-kata Salomo, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ya, belum berpengalaman. Nah, ini pengakuan dari seorang Raja Salomo yang dia didudukan menggantikan yaitu ayahnya, yaitu Daud. Dan dia merasa, aduh, saya ini masih sangat muda, belum berpengalaman. Ya, ini tapi dia tidak takut. Ya, oleh karena Tuhan yang sudah pilih. Ya, kita lihat ayat 8. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Nah, ini satu pengakuan yang luar biasa dari Salomo. Ya, luar biasa. Makanya ayat 9 tadi yang kita sudah baca sebagai ayat emas, dia katakan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini, yaitu hati yang faham. Hati yang paham itu artinya hikmat dari Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu yang dengan dapat membedakan
antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatku yang sangat besar ini? Ini satu pengakuan yang sangat jujur dari Salomo, ya. Ayat 10. Lalu apa kata Tuhan? Lalu adalah baik di mata Tuhan, ya, bahwa Salomo meminta hal yang demikian, ya. Jadi dia minta roh hikmat, yaitu faham untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Nah, di hadapan Tuhan dikatakan, ya, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, nomor 1, atau kekayaan, nomor 2, atau nyawa musuh-musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Luar biasa, ya. Maka waktu Tuhan tawarkan sekarang minta apa saja, ya. Kebanyakan orang kalau ditawarkan oleh Tuhan, ya pasti sama orang yang miskin pasti dia minta kekayaan supaya tidak susah terus, ya. Dalam bisnis supaya saingan-saingannya disingkirkan. Dan juga tidak lupa dia minta umur panjang. Itu kebiasaannya orang umumnya begitu. Tapi Salomo tidak. Dia tidak minta umur panjang. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta supaya musuh-musuhnya ya disingkirkan atau dibunuh, ya. Tidak. Ayat 12. Maka sesungguhnya, nah ini ya Tuhan, ya. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat. Nah, ya, ini yang diminta oleh Salomo. Hati yang penuh hikmat, ya, dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak bangkit seorang pun seperti engkau. Wah, luar biasa, ya Tuhan. Oleh karena Salomo tidak minta kekayaan, umur panjang, ya, atau supaya musuh-musuhnya disingkirkan, tidak. Tapi dia minta roh hikmat dan pengertian. Maka Tuhan kabulkan ini, ya, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, ya, tidak ada yang sama seperti Salomo dalam hal hikmat. Ya, memang kalau kita baca di dalam, ya, Amsal dan Pengkhotbah itu semua, ya, hikmat dari Tuhan kepada Salomo luar biasa, ya. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu ya takkan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja. Jadi apa yang tidak sang, ya, Salomo hanya minta hikmat, roh hikmat dan pengertian, dan dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, dan dia tidak minta, ya, supaya musuh-musuhnya disingkirkan, tidak. Tetapi dia minta yaitu roh hikmat. Tapi apa yang tidak diminta oleh Salomo ini justru Tuhan kasih. Kekayaan dikasih luar biasa limpahnya, ya, luar biasa. Ya, kita lihat Allah memberikan kekayaan kepada Salomo yang luar biasa. Ayat 14 kita lihat. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Nah, ini janji Tuhan. Ya, kalau dia jalannya benar, ikuti apa yang seperti ayahnya itu Daud, berjalan benar. Daud berjalan, ya, dengan setia, dengan jujur, ya, dengan, ya,
yaitu dengan apa adanya, maka umurnya akan diperpanjang, ya, dan keturunannya akan terus mewarisi ya hal-hal yang baik. Ayat 15. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi, sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan, ya. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Luar biasa. Memang hikmatnya diberikan ya buat Salomo. Pada suatu kali kita lihat, aku sudah baca seterusnya, ada 2 perempuan yang menghadap kepada Raja Salomo. Ya, dia katakan 2 perempuan yang datang mengadu, "Tuanku, ya ini teman saya ini ambil saya punya anak yang hidup, padahal itu anak saya." Nah, ya yang satunya bilang, "Bukan, itu anak saya." Nah, kita lihat di sini, ini paling sukar ini sebetulnya. Siapa ibunya yang asli? Siapa ibunya yang sebenarnya? Nggak ada yang tahu. Ya, tetapi kita lihat Salomo dengan hikmat yang diberikan dari Tuhan ini, dia bisa pecahkan. Ya, oleh karena kamu dua-dua perabot ini anak yang hidup, sekarang coba dia panggil ya prajuritnya atau penjaganya, ambil pedang. Maka prajuritnya cabut pedang panjang dan dia angkat untuk anak. Ya, kata Salomo, belah jadi 2, jadi seorang sebelah. Nah, kita lihat ibu yang betul-betul mempunyai anak yang hidup ini, dia menjerit, "Tuanku, jangan dibunuh, berikanlah kepadanya." Nah, ini ibu yang satunya dia bilang, "Ya, lebih baik kita terima dua-duanya sebelah, jadi tidak ada yang hidup." Wah, Salomo tahu benar, wah, ini ibu yang asli, maka diberikan anak yang hidup ini kepada ibu yang asli ini. Sedang ibu yang satunya mungkin juga dihukum oleh Salomo. Ya, puji Tuhan. Nah, ini hikmat itu luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita lihat di sini, ya. Tadi kita melihat bahwa Salomo tidak minta. Ya, selain umur panjang, tidak minta kekayaan. Tidak. Tapi apa yang dia tidak minta, dia diberikan oleh Tuhan dengan kelimpahan yang luar biasa. Ya, maka kita lihat doanya adalah baik di mata Tuhan, katanya. Dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta supaya musuh-musuhnya disingkirkan. Ya, tetapi dia minta roh hikmat dan pengertian. Nah, sekarang kata Tuhan, apa yang engkau tidak minta seperti kekayaan, nah, aku akan berikan ya kepadamu, dan sebelum dan sesudah tidak ada yang sama ya seperti engkau akan menerima kekayaan yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Maka kita lihat di sini ya, apa yang tidak diminta oleh Tuhan itu diberikan oleh Tuhan, baik kekayaan, ya, umur panjang, asal dia bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan menurut apa yang juga dilakukan oleh Daud. Ya, kita lihat di sini kekayaan yang dia terima luar biasa banyaknya. Ya, yaitu dalam 1 tahun Salomo bisa kumpulkan emas, hanya emas murni. Mungkin bukan 24 karat, mungkin juga 30 atau lebih. Wah, luar biasa. Emas itu dibawa kepada Salomo waktu ditimbang, ya, ditimbang jumlahnya yaitu 666 ya talenta. Luar biasa. 1 talenta itu 34 kilogram. Nah, tinggal dihitung 666 dikali 34 kilogram, luar biasa. Ya. Nah, ini kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 10. Coba kita buka pasal 10
ayatnya yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan ini, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Luar biasa. Luar biasa. Ya, banyak sekali. Nah, makanya di zaman Salomo itu disebut zaman keemasan. Semuanya serba emas. Luar biasa, ya. Dan perak tidak berlaku. Perak tidak ada harga. Yang dihitung hanya emas. Wah, luar biasa. Sampai dikatakan segala piring buat minum raja semuanya emas. Wah, satu hal yang luar biasa. Ya memang ini kelimpahan yang tidak ada bandingannya. Ya sampai di rumah tangganya semua sendok garpu emas, pisaunya dari emas, semua dari emas. Luar biasa. Ya, dan kita lihat di sini. Ya, ayat 15. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Nah, ayat 16, Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. Biasanya ya perisai ini dibuat dari tembaga, tapi ini dari emas tempaan. Jadi satu ya bongkah emas, nah itu ditempa menjadi satu tameng, menjadi satu perisai, dan dibuatnya sampai 200 banyaknya. Wah, luar biasa. Ya, jadi emas ini betul-betul dipakai buat perisai. Ya, puji Tuhan. Ayat 17. Ia juga membuat 300 perisai kecil dari emas tempaan. 300 emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruhnya semuanya itu di dalam gedung hutan Lebanon. Biasa. Ya, biasanya perisai itu dibuatnya dari tembaga, itu buat menangkis. Kalau perang ada penangkis. Tetapi kita lihat di sini perisai itu dari emas tulen, ya, yang ditempa menjadi satu perisai, dan dibuatnya sampai 200. Luar biasa, 200 perisai, ya, yang besar dan yang kecil. Luar biasa, ya. Nah, kita lihat lagi ayat 18. Juga raja membuat takhta, ya, besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Ya, takhta itu 6 tingkat, ya, tingkatnya. Ya, pada tingkat itu ada di menyebelahnya sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada ya ada kelek-kelek, ya, di sampingnya kelek itu gitu ya, berdiri 2 singa. Nah, ini semua emas, ya. Tempat duduk buat Salomo bersemayam menjadi raja di situ semua dari gading dan disalut dengan emas. Ya, puji Tuhan. Ya, nanti saya harap saudara semua juga membaca di rumah. Ya, setelah saudara catat, coba dibaca dengan benar-benar, ya. Mari kita akan lihat lagi. Ayat 21 kita lihat. Segala perkakas minuman raja, gelas, ya, sendok, garpu, juga itu pisau kecil, semua serba emas. Luar biasa. Ya, jadi zaman Salomo ini, ya, zaman keemasan. Tadi saya sudah katakan perak sama sekali tidak berlaku, tidak laku. Ya, mereka semua carinya emas. Ya, haleluya. Dan kita perhatikan di sini, ya, yang
dibuat oleh Salomo itu emas murni, tidak ada emas sepuhan, semua murni, ya. Jadi betul-betul emas. Ya. Haleluya. Di dalam ayat 21 ini, saya ulangi, segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak. Orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo itu. Ya, jadi zaman Salomo itu zaman keemasan. Betul-betul sebuah emas. Sebab itu, ya, kita lanjutkan, ya, puji Tuhan. Nah ini, ya, di zaman Salomo ini betul-betul disebut zaman keemasan. Ya, ini perhatikan buat kita semua. Namun kita lihat dimulai dengan Salomo bilang, aku tidak sanggup. Ya, aku tidak sanggup memimpin, ya, rakyat yang begitu banyak. Waktu Raja Daud masih hidup, dia berperang, menang terus, dan dia bisa mempersatukan, ya, negara Israel ini menjadi satu. Tadinya pecah, yang bagian utara kerajaan Israel, yang bagian selatan yaitu kerajaan Yehuda, ini dipersatukan. Jadi kekuatannya luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ini kehidupan dari Salomo. Ya, puji Tuhan. Ya, kita lihat juga bagi kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan juga memberi roh hikmat. Ya, buat saya, buat saudara yang sungguh-sungguh suka beribadah, suka baca firman Tuhan, suka juga, ya, bersekutu di dalam doa, suka juga memuji-muji Tuhan. Nah, Tuhan kasih yaitu roh hikmat, dan roh hikmat ini luar biasa. Ya, kita lihat Tuhan memberikan roh hikmat yang, ya, penuh kuasa, katanya, yang tidak sanggup dilawan oleh siapapun. Ya, nah, kita akan baca dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Ya, kita loncat ke Perjanjian Baru, ya, Kisah Para Rasul tentang Stefanus pasal 6. Saya akan buka, ya. Di sini kita lihat, ya, 70 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ini kejadian di Yerusalem, di mana orang mulai dengar firman Tuhan bertambah banyak sekali. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, dan yang lain-lain, jadi penuh sekali di kota Yerusalem ini. Nah, mereka, ya, makan bersama, segala bersama, dan terjadi keributan, yaitu yang ini dapat makanan, yang ini tidak. Wah, jadi ramai. Ya, maka ini rasul-rasul kumpul, bagaimana pemecahannya. Terus diputuskan, pilih 7 di sini, 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Ya, kita lihat di sini, ya, 7 orang yang dipilih ini untuk melayani orang miskin. Di antaranya adalah, ya, yaitu Stefanus. Ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, ya, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, ya, Nikanor, Timon, ya, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi di Antioquia, ya, dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Tuhan itu makin tersebar, dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga semua, ya, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ya, kita lihat selanjutnya, ya, di sini tulis tuduhan terhadap Stefanus. Dan kita lihat ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa
mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ya, kita lihat di sini Stefanus ini memang diurapi dengan Roh Kudus begitu rupa. Ya, ayat 9. Tetapi ya Stefanus ini pakai Tuhan dengan tanda-tanda mujizat ini, ya sang timbul lawannya, yaitu tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Depirtini. Anggota-anggota jemaat itu adalah anggota orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup. Nah, ini harus digaris bawah kan. Digaris bawah ya. Mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan rohnya yang mendorong dia berbicara. Ayat 11. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia yang mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Oh, luar biasa ya. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Nah ini ya, kalau orang sudah tidak bisa melawan ya selalu menghasut kepada yang lain, dia ambil saksi dusta. Ya, dengan saksi dusta ini dia mulai bicara ya, dan katakan bahwa Stefanusnya berulang-ulang menghujat dan katanya mau merobohkan tempat yang dibangun ini ya. Tapi kita lihat ya ayat 15 ya, waktu dia diseret dibawa ke mahkamah agama itu ya, menatap semua orang. Begitu dimasukkan ke mahkamah agama ya, orang menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Luar biasa ya, ini orang yang diurapi oleh Roh Kudus ya. Puji Tuhan ya, orang yang diurapi Roh Kudus nggak bisa dilawan ya, tidak sanggup melawan ya. Makanya kenapa sebelumnya kita kabarkan Injil keluar, Tuhan kasih Roh Kudus supaya dengan Roh Kudus ini dia berani bersaksi dan orang tidak bisa melawan kepadanya. Luar biasa ya. Makanya waktu hari Pentakosta Tuhan bilang jangan pergi kemana-mana supaya engkau dilengkapi dengan kuasa dari atas, kuasa Roh Kudus dan roh api. Ya memang ya, Petrus yang dulunya takut sampai menyangkal 3 kali, tetapi setelah dia penuh dengan Roh Kudus, wah luar biasa. Sampai dia ditangkap, disalib pun dia katakan, aku tidak layak disalib seperti Tuhanku ya, sekarang salibkan aku, kepalaku di bawah. Nah ini dilakukan ya. Kenapa? Dia ada Roh Kudus, jadi dia tidak takut lagi mati ya. Terus terang manusia itu paling takut kematian, takut mati. Tapi orang yang di dalam Tuhan Yesus tidak takut mati. Makanya Rasul Paulus bilang ya, hidupku buat Kristus. Kalau mati itu satu keuntungan yang besar ya. Kalau mati langsung masuk surga ya. Asal hidupnya di waktu hidup buat Tuhan Yesus ya. Mari yang kita lihat yang berikut, hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Jadi hikmat dari Tuhan yang hebat, hikmat dari dunia. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 1 ya. Puji Tuhan, Korintus 1
ayat 1, ayat 30. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Semua saudara juga membuka ayat firman Tuhan ini. Kalau sudah tidak bisa mengikut, tinggal tulis saja, nanti di waktu tenang sudah boleh buka kembali. Ya, pasal 1 ayat 30. Ya, tetapi oleh Dia, ya, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan yang menebus kita. Luar biasa, ya. Puji Tuhan. Ya, kita akan baca ayat 20-nya. Di manakah orang yang berhikmat? Ya, di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ya, luar biasa. Ya, ini dialami oleh Nikodemus. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ketiga tentang percakapan, ya, yaitu Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Ini orang pintar, ya. Percakapan dengan Nikodemus, saya akan bacakan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, sebelum seorang pemimpin agama Yahudi. Kalau seorang pemimpin pasti ilmunya tinggi, pengetahuannya luar biasa. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru dan yang diutus, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jikalau Allah tidak menyertainya." Nah, ini, ya, kita lihat Nikodemus datang pada malam. Kenapa dia datang pada malam? Sebab dia seorang pemimpin. Dia takut orang pada lihat. Wah, ini dia pergi kemana, jadi selalu jadi sorotan orang. Dia takut, makanya dia malam-malam datang. Dia ketemu sama Tuhan Yesus. Dia katakan, "Ya Rabi, kami tahu engkau seorang guru yang diutus Allah. Kalau tidak mungkin engkau bisa mengadakan tanda-tanda yang ajaib ini." Ya, apa jawab Tuhan Yesus ayat yang ketiga? Ya, Yesus menjawab, ya, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini jawabannya Tuhan. Ya, seorang harus dilahirkan kembali baru bisa melihat kerajaan Allah. Terus ayat 4-nya kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Wah, ya, Nikodemus seorang yang pintar, seorang yang pemimpin, ya, tapi tidak tahu yang maksud dari Tuhan. Ya, masa saya udah tua, saya rambutnya sudah putih, masuk di dalam perut ibu dan diperanakan pula, ya, dilahirkan pula. Ayat 5, jawab Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, ayat yang ketiga, ya, kalau tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Ayat yang kelima dia katakan, "Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Jangankan masuk, melihat pun tidak bisa. Nah, itu, ya. Dan selanjutnya kita lihat, ya, Tuhan menerangkan begitu rupa, dan nanti sudah baca seterusnya, dan saya akan loncat ke ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa. Ya. Haleluya. Ya. Jadi orang tambah pintar, tambah tidak mengerti tentang perkara-perkara rohani. Ya, bagaimana seorang Nikodemus, pemimpin agama Yahudi yang sangat dihormati, dia bingung, masa udah tua, rambut sudah putih, masuk lagi di perut ibu, di rahim ibu, dan diperanakan pula. Wah, ya sangat bingung. Jadi apa yang dikatakan oleh surat 1 Korintus 1 ayat 20 betul. Orang pintar jadi bodoh. Contohnya itu Nikodemus. Ya, puji Tuhan. Jadi Nikodemus tidak mengerti tentang apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus mengenai harus dilahirkan kembali. Nah, mari kita lanjut. Ya, yang berikut. Ya, apa yang Tuhan inginkan? Berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Coba kita baca Injil Markus pasal 14. Injil Markus pasal 14. Ya, sudah buka semua ayatnya. Pasal 14 ayatnya yang 32 sampai 42. Ya, saya baca cepat. Injil Markus pasal 14 ya ayat 32 sampai 42. Di Taman Getsemani ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ya, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Berikut, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat ini lalu daripadanya. Ya, katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. 37 ini yang perlu diperhatikan. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiga muridnya yang sedang tidur, nyenyak sekali tidurnya. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Nah, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Ya, berjaga-jaga 1 jam. Ya, Tuhan tidak minta lebih. Makanya kalau kita doa jangan kurang dari 1 jam sebetulnya. Ya, nah itu ya kita lihat di sini. Saya tidak teruskan sampai ke bawah, panjang ya. Kita lihat di sini. Nah, Tuhan Yesus tahu saatnya dia akan naik ke kayu salib, akan mati. Makanya dia bilang, aku merasa gentar, takut, cemas. Nah, itu keadaan manusia. Ya, memang Tuhan Yesus manusia 100% dan dia merasa gentar, takut. Makanya dia minta supaya murid-muridnya ikut berdoa di Getsemani. Ya, semuanya murid-muridnya yang 12 jadi tinggal 11. Nah, yang 11 ini diajak berdoa. Ya, yang 8 di bawah, yang 3 ini yaitu Petrus, ya Yakobus dan Yohanes, ya ikut dengan Tuhan. Ya, kamu sini berdoa. Maka Tuhan naik lebih atas, dia berdoa kepada Bapaknya. Kalau boleh kawan ini berlalu, tapi semuanya kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Waktu dia kembali, dia lihat 3 muridnya tidur, nyenyak sekali, pulas sekali. Sehingga Tuhan menegur, Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Ya, Tuhan tidak minta banyak, hanya 1 jam berdoa.
Ya, puji Tuhan. Nah, kita juga ini satu pelajaran buat kita supaya kita juga mau belajar berdoa. Ya, paling ya minim ya 1 jam, jangan kurang. Ya, kebanyakan kita kalau berdoa cuma seperempat jam, setengah jam sudah selesai. Ya, tapi Tuhan minta kita harus berjaga-jaga. Ya, paling sedikit 1 jam. Oh, luar biasa. Ya, maka ada satu nyanyian lagi. Yang nyanyian ini mengatakan, berjagalah dan penuh roh suci, jangan masuk dalam celaka dunia, yang setiap luput di bahaya, berjagalah terus penuh roh suci. Nah ini, ya ini nyanyian, sudah bisa nyanyi di rumah, berjaga-jaga dan berdoa. Ya, puji Tuhan. Ya, kita lihat, ya masih ada sedikit waktu mungkin. Ya, kita lihat di sini, waktu begitu cepat. Sekarang tanggal 5 bulan 7 tahun 2020. Ya, 2 hari lagi, yaitu tanggal 7 bulan 7 tahun 2020. Ya, itu hari jadi saya. Saya dilahirkan tanggal 7 Juli tahun 1935. Jadi sampai sekarang saya berusia 85 tahun. Ya, saya dari dulu saya tidak minta apa-apa. Yang saya minta doakan supaya terus saya bisa melayani Tuhan. Ya, percuma kalau saya dikasih umur panjang, tapi saya sakit-sakitan dan orang lain yang melayani saya. Saya berulang-ulang katakan ini, ya, supaya saudara dukung saya dalam doa. Jadi tanggal 7 bulan 7, ya, 1935 itu hari jadi saya, hari lahir saya. Supaya saudara semua tahu dan dukung di dalam doa. Ya, sekarang saya usia 85 tahun. Ya, memang Tuhan bilang kepada Musa, umur 70 itu batas manusia. Ya, 80 kalau kuat 80 dan selanjutnya banyak masalah. Tapi saya bisa bertahan. Ya, 80, 81 terus sampai 85 tetap saya dikuasai oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Kudus sehingga saya bisa bertahan. Lihat, waktu itu kelewat cepat. Ya, memang terlalu cepat sekarang. Disingkatkan. Coba kita baca. Ini sebagai ayat penutupnya, pasal 24 dari Injil Matius. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-22, apa kata Tuhan Yesus? Ya, di atasnya siksaan yang berat dan Mesias palsu. Nah, ini akan terus jalan, ya, menjalar seluruh dunia. Nah, sekarang kita menghadapi pandemi corona aja udah nggak bisa apa-apa, tapi nanti di zaman Antikris kita akan mengalami satu siksaan yang berat katanya. Mesias palsu akan muncul. Makanya ayat 22 bilang, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, apa ya? Dipersingkat, ya, bersamanya dipercepat. Nah, sama semua harus cepat. Dan Jokowi juga bilang kerja harus cepat. Ya, jangan berleha-leha. Maka saya kemarin lihat di TV, ya, mana Jokowi agak marah dia kepada menteri-menterinya. Kerjanya asal aja, kerjanya biasa-biasa. Nah, Jokowi tidak senang itu. Memang itu betul. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan betul. Kita harus cepat menangkan jiwa buat kita. Ya, menangkan buat jiwa buat kita. Ya, buat Tuhan maksudnya. Ya, menangkan jiwa buat Tuhan Yesus. Dan ini waktunya dipercepat. Ya, kalau tidak dipercepat, ya, yang hidup banyak yang tidak akan selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, maka waktunya dipersingkat atau dipercepat. Ya, supaya semua masuk dalam keselamatan. Termasuk kita, ya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk tetap bisa melayani, ya, dan ini juga kita akan menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi ini. Ya, makanya bersiaplah.
ya, bersiaplah menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, puji Tuhan, saya rasa bisa ya nanti setelah tanggal 7 bulan 7, nanti tanggal 10-nya itu satu sejarah yang Tuhan berikan kepada keluarga kami. Ya, saya dengan istri ya berulang tahun, ya ulang tahun yang ke-60. Kemarin 10 tahun yang lalu ya yaitu ulang tahun ke-50 itu ulang tahun ya katanya emas. Nah, sang yang ke-60 katanya juga ya ulang tahun berlian atau ya intan, ya saya tidak tahu lagi ya, tapi saya yang minta ya itu semua Tuhan beri kesehatan buat saya juga buat istri saya dan keluarga saya. Ya, saya rasa semua sudah siap di rumah masing-masing ya, yaitu roti dan anggur. Kalau tidak ada roti boleh biskuit, dan kalau tidak ada anggur boleh air teh ya, itu sebagai lambang saja. Tapi mari sebelum kita ya masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin berdoa kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberi kepada kami kesempatan untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan baik hamba maupun mereka-mereka yang mengikuti kebaktian pada tanggal 5 bulan 7 ini ya, tahun 20 ya, supaya mereka juga mempersiapkan diri. Dan saat ini kami mau menerima perjamuan kudus. Sebelum kami terima perjamuan kudus, kami percaya Tuhan menguduskan kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akan pegang terutama roti lebih dulu atau biskuit apa saja ya, pokoknya kue atau boleh kita pegang taruh di atas ya, dan arahkan ke atas ya, tunjukkan kepada Tuhan. Nah, ini ya sebab sudah dengar dulu firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat ini roti yang sudah berubah menjadi tubuh Tuhan, diangkat lebih atas dari kepala kita, dan kita dengar firman Tuhan yang mengatakan, dan sudah nanti aminkan. Maka roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Ya, sudah makan ya, ini tubuh yang hancur. Tubuh yang hancur ya, kita lihat darah bercucuran begitu banyak, mulai dari kepala yang dikenakan mahkota duri, darah keluar ya, terus punggungnya dicambuk dengan ada kail dan keluar darah, tangannya kakinya dipaku dengan paku besar dan keluar darah. Yang terakhir yaitu seorang tentara Romawi yang melihat itu, dia ambil tombak, dia tusukkan ke tubuh Tuhan dan kena lambungnya. Dari lambungnya keluar darah begitu banyak dan akhirnya air ya, dan darah itu ada di tangan kita, satu tetes cukup untuk ya menjadi satu kesembuhan, karena dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan ya. Kita dengar lagi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku ya. Maka cawan yang telah dimeteraikan oleh darah Kristus ini kita angkat lebih atas dari kepala kita ya, katanya
Maka cawan yang telah dimeteraikan oleh darah Kristus adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Ya, kita makan, kita minum sekarang. Ya, biarlah ini menjadi satu kekuatan yang baru. Ya, puji Tuhan. Ya, dengan demikian kita sudah menyelesaikan ibadah pada tanggal 5 bulan 7 tahun 2020. Ya, semuanya kita mendapat berkat dari Tuhan. Ya, yang mereka yang lemah dikuat, mereka yang sakit disembuhkan. Ya, apapun masalahnya, asal kita sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan dan Tuhan campur tangan, dan kita akan mendapat kesembuhan ilahi. Terima kasih. Sekali lagi saya mohonkan berkat dari Tuhan. Kita sudah boleh angkat tangan masing-masing di rumah dengan mendadahkan ke atas. Kiranya berkat dari Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga dan kasih Kristus mengalir memenuhi lubuk hati kami masing-masing, serta persekutuan dengan Tuhan Roh El Kudus ada menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami masuk dalam kehidupan yang kekal. Di mana Tuhan Yesus Kristus ada, di sanalah kami berada untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sudah bisa aminkan semua di rumah. Ya, amin. Shalom semuanya, saya Katrin Melinda. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Bagi setiap jemaat GBT Kasih Kristus yang memerlukan dukungan doa, silakan menghubungi Bapak dan Ibu Pendeta Stefanus Haryadi di 022 520 1807 dan Pendeta Luki Haryadi di 0838 207 39501. Juga bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dapat mengirimkan ke rekening BCA dengan nomor 008 051 2686 atas nama Stefanus T. Haryadi, ataupun ingin memberikan persembahan di bidang sosial ataupun perlengkapan dapat mengirimkan ke nomor rekening 346 001 6931 atas nama Weni Setia. Mari kita doakan untuk pemulihan bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, dan juga kita doakan untuk kota Bandung di mana kita tinggal. Kita juga doakan bagi setiap gereja-gereja yang tersebar luas di seluruh negara Indonesia. Untuk saat ini, gereja sedang dalam masa persiapan untuk memulai ibadah kembali di gedung gereja. Mari kita doakan agar dengan cepat bisa terlaksana. Dalam masa AKB atau adaptasi kebiasaan baru, mari bagi setiap jemaat GBT Kasih Kristus kita menjaga kesehatan kita, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, rajin berolahraga, dan jangan lupa jika hendak berpergian, mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, kita juga harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, jangan lupa kita juga harus menjaga jarak dengan sesama kita. Sekianlah pengumuman yang telah saya sampaikan. Marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.